Satu, definisi intervensi. Intervensi adalah serangkaian tindakan yang diurutkan dan direncanakan untuk membantu organisasi meningkatkan keefektifannya. 2. Perencanaan intervensi yang efektif. A. Terkait dengan perubahan situasi. Di antaranya 1. Kesiapan untuk mengubah. 2. Kemampuan mengubah. 3. Konteks budaya. Dan 4. Kemampuan dari agen perubahan. Perencanaan intervensi yang efektif. B. Terkait dengan sasaran perubahan. Di antaranya 1. Masalah strategis. 2. Masalah teknologi. 3. Struktur sumber daya manusia. Dan 4. Menggunakan masalah-masalah proses manusia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai sistematika perencanaan intervensi kinerja, di mana terdapat setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis performance problem menganalisa masalah kinerja, yaitu menjelaskan tentang membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kerja serta capaian kinerja. Work analyzing menganalisis pekerjaan, penetapan tujuan dan sasaran. Setelah menganalisis masalah dalam kinerja dan menganalisis SWOT, maka dikeluarkan penetapan dan tujuan untuk mengembangkan peralatan tools dalam perencanaan intervensi kinerja. Menerapkan perencanaan intervensi kinerja, analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Eko. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang budiman, pada slide ini kita akan bahas tentang skema perencanaan intervensi teknologi kinerja. Di antara beberapa pendapat ahli mengenai skema perencanaan intervensi teknologi kinerja, kelompok kami memilih skema Major dalam merencanakan intervensi teknologi kinerja. Skema Major memulai langkah dengan menjelaskan adanya kesenjangan kinerja. Nah, untuk menentukan kesenjangan diperlukan asesmen kebutuhan yang bertumbuh pada proses penelusuran berlandaskan data. Data ini dapat diperoleh dengan berbagai teknik, bisa melalui survei, wawancara, dan lain sebagainya. Jika kesenjangan kinerja dirasa tidak penting, maka bisa diabaikan. Tetapi jika dirasa penting, kita lihat apakah kesenjangan ini menyebabkan penurunan kemampuan. Jika iya, maka kita lihat di skema yang sebelah kanan. Jika tidak,
Kita lihat skema yang sebelah kiri. Kita bahas skema yang sebelah kanan. Artinya kesenjangan kinerja itu berpengaruh pada penurunan kemampuan. Nah, kita lihat apakah pekerjaan yang dibebankan pada karyawan itu pernah dilakukan. Jika tidak, maka kita harus arrange formal training, yaitu menyusun pelatihan formal. Jika iya, muncul pertanyaan selanjutnya, apakah pekerjaan itu sering dilakukan? Jika tidak, maka perlu menyusun pelatihan formal. Jika iya, maka perlu adanya masukan atau feedback untuk memperbaiki kemampuan kinerja. Nah, secara sederhana, beberapa solusi yang ditawarkan, jika itu berpengaruh pada peningkatan kemampuan, yang pertama bisa memindah jabatan, yang berarti ada pekerjaan yang lain yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Atau bisa juga dengan memberikan suatu pelatihan secara intensif. Tetapi jika tidak bisa meningkatkan kemampuan, maka langkah yang terakhir, karyawan itu bisa diberhentikan. Ini untuk skema yang sebelah kanan. Untuk skema yang sebelah kiri, jika tidak terjadi penurunan kemampuan tetapi masih ada kesenjangan, maka kita perlu melihat apakah ada hukuman atas suatu kinerja. Jika iya, maka perlu kita hilangkan hukuman tersebut. Yang kedua, apakah tidak ada penghargaan terhadap suatu kinerja? Jika iya, maka perlu kita susun konsekuensi positif, yaitu aturan mengenai penghargaan terhadap suatu prestasi. Yang ketiga, apakah ada masalah di dalam kinerja? Jika tidak ada, maka kita hanya perlu menyusun konsekuensi, yaitu aturan-aturan untuk menata suatu pekerjaan. Yang keempat, apakah ada kendala? Jika iya, maka perlu kita hilangkan kendala tersebut. Nah, di antara sekian tawaran alternatif solusi, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih solusi yang terbaik yang digunakan untuk merencanakan intervensi. Setelah kita memilih mana intervensi yang terbaik, maka langkah yang terakhir adalah kita menerapkan intervensi tersebut. Demikian penjelasan skema major menurut kelompok kami. Terima kasih. Berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis ini dirancang untuk bagaimana mengatur tujuan dapat tercapai atau tepat sasaran. SWOT kepanjangannya adalah Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menentukan masalah dari 4 sisi yang berbeda. Karena metodenya adalah 1. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. 2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang bisa berhubungan. 3. Bagaimana kekuatan mampu untuk menghadapi ancaman yang ada.
membuat ancaman senjata atau menciptakan sebuah ancaman. Dengan saling berhubungan faktor tersebut, maka membuat